Udah baca? Kalian udah baca kan judulnya? Advan gila ya. Emang beneran gila sih. Ini adalah Advan 360 Stylus. Laptopnya bisa dilipat 360 derajat. Udah pakai Intel Core i3, layar touchscreen dan ada stylusnya. Bisa semua dan harganya cuma 6 juta. Nggak ngotak. Dunia perlaptopan lagi adem ayem aja dan tiba-tiba kita disuruh datang ke acara hands-on-nya Advan 360 Stylus. Ya udah, kita datang aja dan nggak ada ekspektasi apa-apa. Taunya pas kita lihat produknya, loh, kok oke juga ya? Dibikin kaget juga sama pas reveal harganya yang cuma 5.999.000. Ini gila sih. Setelah itu, akhirnya laptop ini sampai ke meja redaksi kita. Kita cobain secara seksama, cuma satu kesimpulan yang keluar dari saya. Gila. Laptop keluaran Advan ini emang bukan yang baru ya, karena sebelumnya kita juga udah pernah bahas laptop yang gila juga tuh. Namanya Advan Soulmate yang harganya cuma 2 jutaan doang. Kirain bakal nyantai dulu, ternyata langsung dihajar sama yang baru. Advan 360 Stylus, wow. Boxnya cukup rame nih, dengan adanya gambaran laptop serta penjelasan bisa ngapain aja. Touch, not, draw in Windows 11. Laptop ini juga bisa 360 derajat screen angle, Full HD touchscreen, serta tersedia stylusnya juga. Yang saya ambil ini varian Intel i3 generasi ke-11. Lanjut aja, di dalamnya langsung dijumpai dengan device laptop Advan 360 Stylusnya. Selanjutnya, ada box lainnya yang berisikan buku panduan pengguna, kartu garansi, serta kabel charger. Terdapat juga box stylus pen yang termasuk dalam paketan penjualannya. Rame ya nih ya. Kamu kalau beli laptop rame kayak gini gak guys paketannya? Yang pertama mau saya bahas adalah dari segi desainnya. Lumayan cukup kalem sebenarnya. Kesannya seperti nggak mau terlihat menonjol, agak malu-malu gitu. Tapi di samping itu desain laptop ini cukup solid ya. Finishingnya mantep dengan aksen logo Advan berada di pojok kiri atas. Menggunakan tipe desain convertible yang dapat diubah dari mode laptop menjadi mode tablet hanya dengan memutar layarnya aja. Wow. So, hal ini berguna banget buat kamu yang cari laptop yang bisa semuanya. Kerja ataupun nonton film dengan mode laptop. Dan bisa juga menggambar dengan mode tablet. Gimana? Laptop kamu bisa nggak kayak gini? Port yang dihadirkan di sini juga cukup lengkap ya, mulai dari port DC untuk pengecasan ataupun di sini juga disediain satu buah Type-C 3.0 yang juga bisa digunain untuk ngecas. Di sisi sebaliknya disediain juga adanya jack audio 3,5 mm, USB-A 3.0, satu slot micro SD card reader, tombol power serta tombol untuk menyalakan dan mematikan kamera. Bodinya sendiri memiliki panjang 325,6 mm, lalu lebarnya 223,4 mm dengan ketebalan 18,1 mm. Banyak keluhan dari kalian kalau dihadapkan dari laptop terjangkau, pasti masalahnya pada layarnya yang suka ala kadarnya. Malahan terkesan burem lah, gak enak lah, iya kan? Nah, beda di Advan 360 Stylus ini. Dia menggunakan panel IPS berukuran 14,1 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel. Kelihatan jelas dari tampilan warna yang dihasilkan di sini, pekat dan berasa jernihnya. Dites pada video yang colorful pun masih tetap bisa nikmatin layarnya dengan mantap. Begitu juga pada warna hitamnya yang tercover dengan baik. Emang bener sih, laptop ini cocok juga buat kamu yang desainer butuh tampilan warna maksimal. Advan 360 Stylus ini bisa diandelin loh. Udah gitu nilai plusnya lagi adalah touchscreen. Ini nih yang saya suka, terjangkau tapi bisa touchscreen dan juga responsif lagi. Kelihatan pada saat saya coba gambar menggunakan stylus. Berasa smooth di setiap kesempatan, nggak begitu berasa delaynya dan tetap bisa ngegambar ataupun ngedesain dengan lebih seru. Sejauh ini saya suka, cuman saya agak terganggu dengan keycaps pada keyboard yang menurut saya kegedean nih. Udah gitu feelsnya juga berasa kalau keyboardnya bukan jadi nilai plus pada laptop ini. Namun walaupun begitu, mousepadnya lumayan lah ya, bisa nyaman digunain. Walaupun feelsnya nggak bisa dibohongin ya. Beda banget kalau kita bandingin dengan laptop premium. Ya gitu deh. Kalian pasti setuju kan? Laptop mau secanggih atau secakap apapun, tapi kalau lemot ya udah bubar. Males makainya. Tapi nggak dengan Advan 360 Stylus ini. Meskipun dibanderol harga 5,9 juta, tapi jeroan yang dikasih di dalamnya ini nggak main-main.
Kinerja cepatnya ini berkat prosesor yang cukup kencang dengan menggunakan Intel generasi 11 yaitu Intel Core i3 1115G4 dengan sokongan RAM sebesar 8GB onboard yang bisa kita upgrade lagi. Hingga ke storage yang menggunakan PCIe 256GB SSD yang juga bisa di-upgrade. Dari sini udah kelihatan ya, gila nih Advan, gak main-main loh. Dengan spek kayak begini, kamu banyak nemuin laptop di harga mendekat ke 10 jutaan. Udah gitu nggak convertible lagi. Laptop ini ngasih tuh semua di harga 6 jutaan kurang 1000 perak. Kita ngetes benchmarknya dulu ya sebelum dipakai. Saya tes pakai Cinebench R20. Kita bisa dapetin skor 337 PTS untuk single core dan juga 868 PTS untuk multicore-nya. Selanjutnya saya tes menggunakan Cinebench R23. Multicore-nya bisa dapetin 2491 PTS dan gak nyangka nih bisa dapat 1271 PTS untuk single core-nya. Selanjutnya di 3D Max Times Spice Core Intel USD Graphic yang tertanam dalam laptop ini bisa mampu hasilin skor 864. Lumayan juga ya. Nah, saat kita coba Crystal Disk Mark-nya ini berasa ya menggunakan PCIe SSD yang akan selalu berasa kenceng cepet. Seperti ini aja bisa mampu melakukan baca sebesar 1979 MB per second dengan kemampuan tulis 843,32 MB per second. Yang penting juga nih, banyak nih dari permintaan kalian. Beli laptop bisa buat main game apa enggak nih Om? Iya kan? Pasti kalian penasaran itu. Jadi kita tes nih 2 game yaitu Valorant dan Genshin Impact. Kalian jangan harap bisa main game AAA ya. Udah susah deh pokoknya kalau buat main game-game berat. Kita coba dulu game Valorant. Lumayan kita bisa mainin dengan lancar di sini. Di settingan high lalu fishing on dan kita tes game dengan keadaan nyolok ke listrik semua. Kita bisa main dengan range di kisaran 53an FPS. Stabil di situ dengan minimum banget berada pada 50 FPS. Selanjutnya settingan low dengan fishing on. Lebih lancar lagi dengan rata-rata 57 FPS dan minimum FPS yang berada pada 53 FPS. Setelah fishingnya kita matiin dan berada pada settingan low, baru deh FPS-nya nembus di rata-rata 70-an FPS dan minimumnya ada pada di 60-an FPS. Dan ketiganya dimainin secara stabil ya, gak ada yang drop FPS dan masih nyaman untuk dimainin. Selanjutnya kita coba lagi main game yaitu Genshin Impact, game kebanggaan kita bersama nih. Kita nggak bisa mainin di settingan 60 FPS ya, udah terlalu berat nih mesinnya. Jadi cuma kita set di 30 FPS aja. Main di settingan highest terus 30 FPS. Wah, berasa banget dropnya ya, masih cukup berat nih. Nggak bisa dinikmatin, malahan nembus drop FPS-nya hingga 15 FPS loh. Selanjutnya kita coba di settingan medium. Lumayan lah ya, masih bisa kita mainin meskipun drop juga. Cukup dalam yaitu di 20 FPS. Paling nyaman sih di settingan low 30 FPS. Lumayan lancar, ada musuh pun nggak terlalu ngedrop. Tapi nggak senyaman kalau kita mainin di settingan 60 FPS. Di settingan ini kita bisa dapetin stabil di rata-rata 25 FPS. Gimana? Menurut kalian enak nggak? Apa terkesan maksa buat main game Genshin Impact di sini? Seperti yang udah tadi kita bahas, paketan penjualannya kita udah termasuk stylus dengan sensor 1024 level yang sangat responsif. Dan kalian perhatikan ujung pen stylusnya terbentuk tip yang dapat diganti. Penggunaan stylus ini juga bisa menyesuaikan tekanannya sehingga bisa menghasilkan goresan gambar tebal atau tipis berdasarkan tekanannya. Dan kita juga kasih slot untuk menempelkan di port USB-A supaya nggak tercecer. Tapi sayang masih menggunakan baterai A3. Jadi kalau habis ya harus ganti baterai. Beberapa spek lainnya juga dihadirkan di sini seperti menggunakan 2 box speaker dengan driver 1.5W yang lumayan kenceng. Meskipun nggak terlalu menggelegar tapi lumayan lah buat nemenin nonton atau pasang musik selagi pakai laptop ini. Oh ya guys, Windows 11 di sini udah terinstall secara gratis dan original ya. Tapi sayang Microsoft Office belum termasuk di sini. Balik lagi ke kalian nih, kalian masih pakai Microsoft Office nggak sih buat kerja? Kalau saya sih masih kepake banget ya buat bikin script, jadi cukup sayang aja nggak ada. Tapi sebenarnya ada aplikasi pihak ketiga sih kayak OpenOffice gitu ya, kamu tinggal cari aja. Baterainya ini menggunakan baterai built-in polimer berukuran 4500 mAh. Nggak terlalu besar dan nggak kekecilan juga. Tapi ya cukup lah ya untuk penggunaan sehari-hari dengan bantuan charging DC 19 volt 3,43 ampere. Dengan bantuan charging DC 19 volt 3,43 ampere sih lumayan kencang untuk pengisian dayanya.
3-in-1 dalam satu device sih udah nilai jual banget ya. Pakai prosesor yang kenceng di kelasnya juga jadi nilai plus. Ditambah harganya cuma 5.999.000 doang. Ini gila sih. Beneran deh, Advan gila ngasih harga segitu buat laptop yang bisa semua. Meskipun ada beberapa kelemahannya juga, tapi ya kita bisa maklumin aja ya karena keunggulannya tuh lebih banyak. Coba absen dari kamu yang punya laptop convertible kayak gini, siapa aja? Pasti nggak banyak, karena harganya lumayan tinggi. Nih dikasih sama Advan, harganya terjangkau, tapi bisa kayak gini. Mantep bener ini. Linknya ada di bawah, tinggal beli aja ya, lewat link yang saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Oke guys, demikian video mengenai laptop Advan 360 Stylus. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.